Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafazar Andika dari kelas pendidikan biologi A 2019 dengan nomor induk 13046190033. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis artikel nasional dan internasional. Artikel yang akan saya bahas pertama-tama adalah artikel nasional yang memiliki judul Pengaruh Media Makromedia Flash terhadap Literasi Sains dan Sikap Demokratis Mahasiswa, yang ditulis oleh Lina Nida Zulfa dan Haryanto yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Sains Indonesia atau Indonesian Journal of Science Education. Jurnal ini terindeks Sinta 2. Lalu artikel ini diterbitkan pada volume 9 edisi 1 pada tahun 2021, halaman 52 sampai 64. Tujuan dari review artikel ini adalah mahasiswa dapat menganalisis artikel penelitian dan yang bermanfaat untuk penyusunan skripsi terkait metode pengolahan data dan objek penelitian. Lalu mahasiswa dapat mengetahui pengaruh media interaktif, makromedia flash terhadap literasi sains dan sikap demokratis mahasiswa. Lalu selanjutnya fakta penting yang akan dibahas yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Oke, fakta penting yang pertama adalah pendahuluan. Makromedia flash merupakan sebuah media yang memiliki komponen seperti audio, lalu ada visualisasi, video, lalu ada animasi interaktif yang dapat menunjang pembelajaran. Kemudian makromedia flash ini dapat diindikasikan sebagai media yang belajar yang dapat berpengaruh terhadap literasi sains mahasiswa. Lalu tujuan dari literasi sains ini adalah untuk mempersiapkan warga negara untuk memberikan latar belakang pendidikan sains umum yang dibutuhkan sebagai warga negara yang produktif. Kemudian seseorang dapat berpartisipasi dengan memiliki literasi sains dan wacana ilmiah melalui pengambilan sikap kritis tentang isu-isu sains kontroversial yang terkait dengan nilai sosial. Kemudian slide selanjutnya di sini ada fakta penting terkait metode. Nah, pada artikel ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen, di mana desain penelitian yang digunakan adalah non-equivalent control group design, di mana non-equivalent control group design ini hampir sama dengan pretest atau post-test pada grup design. Namun pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu tidak dipilih secara random atau secara acak. Sehingga dalam desain ini baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol akan dibandingkan lalu dipilih dan ditempatkan tanpa melalui pemilihan secara acak atau random. Variabel bebas dalam artikel ini adalah media makromedia flash, lalu variabel terikatnya adalah literasi sains dan sikap demokratis mahasiswa. Kemudian sampel pada penelitian dalam artikel ini adalah mahasiswa pada program studi PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kemudian pada sampel ini menggunakan cluster random sampling sebanyak 89 orang, di mana cluster random sampling itu merupakan suatu jenis teknik sampling di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok-kelompok yang terpisah yang disebut sebagai cluster, sehingga terdapat kelompok A sebagai kelompok eksperimen dan kelompok B sebagai kelompok kontrol. Lalu instrumen yang digunakan dalam artikel ini, dalam penelitian ini adalah berupa tes terkait literasi, yaitu sebanyak 4 soal, esai, dan terdapat angket terkait sikap demokratis mahasiswa sebanyak 31 butir soal. Sebelum melakukan penelitian, instrumen tersebut harus diuji dulu kelayakannya. Analisis instrumen ini terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya adalah uji validitas, uji reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran dari sebuah soal tersebut. Kemudian pada tahapan pengolahan data yang bersifat kuantitatif perlu dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis yang meliputi t-test dan ANOVA. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Nah, seperti yang ada di tabel pertama ini, berdasarkan data dari tabel pertama, disimpulkan bahwa skor dari hasil eksperimen menggunakan media makromedia flash terhadap kemampuan literasi sains mahasiswa
lebih tinggi dibandingkan dengan hasil kontrol dengan tanpa makro media flash. Sementara yang ada di tabel 2 ini disimpulkan bahwa hasil eksperimen dengan makro media flash terhadap sikap demokratis mahasiswa dinyatakan lebih tinggi dibandingkan hasil kontrol tanpa makro media flash. Sehingga berdasarkan data-data deskriptif tadi terkait rata-rata, skor literasi, dan sikap demokratis, disusunlah diagram yang menunjukkan bahwa baik literasi dan atau sikap demokrasi pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Nah, lalu data tersebut kemudian akan melalui uji asumsi, t-test, dan ANOVA, sehingga perlu dilakukan uji prasyarat, normalitas, dan uji homogenitas. Nah, uji normalitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah subjek penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS, tampak nilai signifikansi pada tingkat alfa yang digunakan yaitu alfa 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, variabel literasi sains dan sikap demokratis yang diteliti mengikuti distribusi normal atau terdistribusi secara normal. Lalu, pengujian homogenitas varian ini menggunakan uji Levenes statistik, di mana apabila nilai statistik lebih besar dari alfa yang ditetapkan 95%, maka H0 akan diterima. Lalu, berdasarkan hasil dari uji homogenitas terhadap variabel literasi sains dan sikap demokratis pada kelas kontrol dan eksperimen lebih besar dari 5%. Hal ini berarti kedua kelompok memiliki varian yang sama. Kemudian setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, dilakukan uji hipotesis dengan t-test dan ANOVA. Lalu, hasil analisis data yang dihasilkan ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0. Signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak, yang berarti terdapat perbedaan literasi sains dan sikap demokratis mahasiswa pada kelas eksperimen yang menggunakan media makromedia flash berbasis literasi sains dan kelas kontrol yang tidak menggunakan media tersebut. Sehingga pada kesimpulan dari artikel ini adalah penerapan penggunaan media makromedia flash sebagai eksperimen terhadap literasi sains dan sikap demokratis mahasiswa terbukti memberikan pengaruh yang positif apabila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada umumnya. Sehingga penggunaan makromedia flash dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terkait sains bersamaan dengan adanya peningkatan sikap demokratis terhadap lingkungan di sekitarnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis artikel internasional yang berjudul The Effect of Gamification on Motivation and Engagement, yang ditulis oleh Reid S. Elsevier yang diterbitkan dalam jurnal The International Journal of Information and Learning Technology. Jurnal ini terindeks dalam Scopus berlevel Q2 dengan skor 0,53. Lalu artikel ini diterbitkan pada volume 35 edisi 1. Lalu artikel ini terbit pada tahun 2018, halaman 56 sampai 79. Kemudian tujuan dari review artikel ini adalah mahasiswa dapat menganalisis artikel penelitian yang bermanfaat untuk penyusunan skripsi terkait metode, pengolahan data, dan objek penelitian. Lalu mahasiswa dapat memahami konsep utama pada gamifikasi. Lalu mahasiswa dapat menganalisis hubungan gamifikasi dengan motivasi, keterlibatan atau engagement, dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengembangkan media pembelajaran gamifikasi. Selanjutnya, fakta-fakta penting yang akan dibahas yang pertama adalah pendahuluan, lalu metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pada poin pendahuluan. Gamifikasi merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan elemen-elemen dalam permainan atau game ke dalam sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Gamifikasi memiliki sebuah alur cerita yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dengan capaian tujuan pembelajaran. Kemudian dalam gamifikasi ini terdapat fitur-fitur berupa avatar, badge atau lencana, misi atau tantangan, dan poin atau yang bersifat sebagai hadiah bagi para pemain dalam gamifikasi. Kemudian beberapa peneliti dan pendukung gamifikasi menyarankan untuk menggunakan waktu kelas atau waktu pembelajaran sebesar 20% dari total waktu pembelajaran sesungguhnya yang digunakan untuk menggunakan gamifikasi ini.
Nah, gamifikasi ini memungkinkan siswa untuk menemukan kesenangan dalam proses pembelajaran, sehingga media ini mungkin dapat berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini ada poin metode, di mana metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan kajian studi literatur. Nah, kajian literatur atau literatur review ini merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur yang berorientasi terhadap akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat analisis deskriptif, yakni analisis deskriptif itu adalah penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, sehingga data berupa data sekunder dari berbagai sumber seperti artikel-artikel penelitian yang terkait dan sumber-sumber yang terkait, baik dari buku atau dari jurnal lain atau sebagainya. Kemudian diolah sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, berikutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel dalam artikel tersebut, terdapat beberapa review artikel literatur tentang fitur gamifikasi terkait dengan hubungannya dalam pendidikan. Beberapa artikel memiliki komponen fitur gamifikasi yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan tadi, fitur seperti avatar, seperti rencana, atau misi dan tantangan, atau juga reward atau poin. Ini memiliki fitur-fitur jumlah komponen fitur yang berbeda, memiliki hubungan atau hasil yang berbeda pula. Sehingga hasil ini akan mengacu pada bagaimana perasaan yang dialami oleh siswa terhadap perbedaan unsur komponen gamifikasi yang secara tidak langsung akan mengakibatkan adanya penurunan motivasi siswa secara signifikan. Salah satu contohnya dari beberapa penelitian yang ada dalam tabel ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi antara keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan motivasi siswa dalam pembelajaran ketika terdapat unsur seperti avatar atau rencana atau misi, tantangan, dan level yang kurang lengkap dalam suatu gamifikasi tersebut atau terbatas. Sehingga desain dari suatu pengembangan gamifikasi ini perlu diperhatikan lagi demi mempertahankan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta mempertahankan minat belajar yang untuk kembali mempelajari pembelajaran dalam gamifikasi tersebut. Nah, keterlibatan siswa dalam pembelajaran tersebut dapat berbentuk seperti interaksi, kerjasama, dan altruisme antar pemain dalam gamifikasi. Nah, selanjutnya kesimpulannya dalam artikel ini, berdasarkan penelitian terkait gamifikasi ini memungkinkan siswa untuk menemukan kesenangan dalam proses pembelajaran. Perasaan senang itu terbentuk dalam diri siswa masing-masing ketika siswa merasakan pencapaiannya sendiri ketika ia bermain gamifikasi tersebut. Lalu seperti pencapaiannya, eksplorasinya, atau hadiahnya ketika menyelesaikan suatu level atau misi tertentu dalam suatu pembelajaran. Kemudian, sehingga tercipta adanya relaksasi dan motivasi. Relaksasi ini akan memungkinkan siswa untuk lebih mudah mempelajari sesuatu dan memotivasinya dalam pembelajaran. Setelah saya mereview artikel internasional dan nasional ini, terdapat beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah, apa sajakah macam permainan yang berbasis pendidikan? Lalu, apakah gamifikasi efektif untuk digunakan oleh berbagai macam karakter siswa? Lalu, bagaimana langkah pengembangan makromedia flash menjadi sebuah media pembelajaran yang interaktif bagi siswa? Dan apakah terdapat kekurangan baik gamifikasi maupun makromedia flash sebagai media pembelajaran terhadap perkembangan zaman? Selanjutnya, terdapat kosakata atau istilah baru ketika saya mereview artikel nasional dan internasional ini. Yang pertama adalah konsensus. Konsensus ini merupakan kesepakatan bersama atau kebulatan suara. Lalu ada avatar yang merupakan karakter yang bersifat virtual dan mempresentasikan diri sendiri sebagai pemain dalam sebuah gamifikasi. Kemudian yang terakhir ada altruisme atau sebuah sikap yang mendahulukan kepentingan orang lain atau kebaikan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, terakhir adalah refleksi ketika saya mereview artikel nasional dan internasional tersebut. Yang pertama, kendalanya terdapat kesulitan ketika mencari sumber artikel dari jurnal nasional dan internasional berreputasi yang sesuai dengan topik yang diambil, yakni terkait gamifikasi dan literasi. Kemudian solusinya adalah meluangkan lebih banyak waktu dan mengatur waktu lebih baik sehingga dapat menemukan artikel yang sesuai dan menunjang topik yang akan diambil.
Baik, sekian dari pemaparan analisis artikel nasional dan internasional dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.